Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di tanggal 10 Juni 2020 untuk merenungkan bagian Alkitab firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan sudah memimpin menolong kami, menyertai kami hingga saat pagi hari ini kami boleh kembali ada ya Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Kami bersyukur dan saat pagi hari ini kami akan merenungkan kembali firman-Mu ya Tuhan yang ada. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong umat seluruh jemaat-Mu, bahkan mereka yang ikut bersama-sama dalam perenungan pagi ini Tuhan. Terima kasih kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini tanggal 10 Juni 2020 maka sesuai dengan tuntunan pembacaan Alkitab tahunan kita, di perjanjian lama kita sudah sampai kepada kitab Ayub pasal 1 sampai yang ketiga, dan di dalam perjanjian baru yaitu Kisah Para Rasul 7 ayat 42 sampai yang ke-60. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan yaitu dari kitab Ayub pasal 1 yang saya akan ambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi kitab Ayub ini digolongkan sebagai kitab puisi ya, kitab puisi, dan yang merupakan nanti ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung yang adalah masuk dalam kategori kitab puisi ya. Sekalipun merupakan sebagai ini, tapi dari data yang kita lihat bahwa Ayub ini hidup ya sesaman dengan para zaman dulu Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, sekitar 2100 sampai 1800 sebelum Masehi. Dan tanah Uz yang disebutkan di dalam kitab pasal 1 ayat 31 itu terletak di sebelah tenggara Palestina dan Mati atau di bagian utara Arab. Saya akan bacakan buat kita di pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat yang ketiga. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi di sini dikatakan dalam ayat yang pertama bahwa dia adalah seorang laki-laki yang bernama Ayub yang tinggal di tanah Uz. Nah, itu yang tadi saya katakan sesuai dengan dari informasi dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, maka dia ini tanah Uz itu di bagian utara Arab ya, atau di sebelah tenggara Palestina dan Laut Mati ya. Dan Ayub hidup sesaman ya pada zaman leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita bahwa Ayub ini itu adalah di ayat yang pertama orang yang saleh, ya, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Inilah karakter Ayub ya yang disampaikan kepada kita. Bahkan diulang lagi juga ketika dalam pembicaraan antara Tuhan ya dengan iblis, maka Tuhan memuji Tuhan memuji Ayub ya, dan menyampaikan kepada iblis tentang Ayub. Di situ di dalam ayat yang ke-8 mengatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu juga di dalam pasal yang kedua ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ya, jadi di sini, saudaraku, Tuhan memuji Ayub ya, dan menyampaikan kepada iblis bahwa Ayub itu adalah demikian orang yang tiada seorang pun di bumi seperti dia pada saat itu. Ya, yang demikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan ketika juga atas izin Tuhan, maka
Tuhan mengambil semua harta yang ada kepada Ayub karena dikatakan firman Tuhan di situ dia adalah seorang terkaya di semua orang di sebelah timur, dan Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mengambil semua harta kekayaan. Dalam pada itu kata firman Tuhan juga bahwa dia tetap dalam kesalehannya. Ya, di situ dikatakan firman Tuhan bahwa sekalipun engkau telah membujuk aku untuk mencelakakannya tanpa alasan. Dalam kondisi yang sedemikian, dia tetap saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ya, inilah karakter Ayub yang demikian luar biasa, yang dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan dan dipuji oleh Tuhan sendiri. Nah, kalau kita terkasih pada hari ini kita melihat, saudaraku, dikatakan firman Tuhan, kita akan coba terus di dalam ayat ketiga. Ayub ini adalah seorang yang terkaya, ya, dari semua orang di sebelah timur, atau orang yang diberkati Tuhan, ya, orang yang diberkati Tuhan. Dan di situ dikatakan ia memiliki 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, ya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau kita memperhatikan ini, saudaraku yang terkasih, dia adalah orang yang terkaya, tapi dalam terkayanya dia, orang yang diberkati oleh Tuhan, itu dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, ya. Seorang yang tetap saleh, seorang yang tetap jujur dan menjauhi kejahatan. Atau artinya kita bisa katakan, saudaraku, dalam diberkatinya Ayub, ya, menjadi seorang yang terkaya, dia tahu dengan persis bahwa untuk apa kekayaan tersebut, datangnya dari siapa kekayaan tersebut, ya. Dan dalam keadaan yang demikian, diberkati Tuhan, saudaraku yang terkasih, ia tetap menjauhi kejahatan. Ia tetap jujur di hadapan Tuhan. Ia adalah seorang yang saleh, atau apa dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah ini, saudaraku, tidak bangga karena kekayaan tersebut, ya. Tidak membanggakan bahwa ini karena saya, ya. Tapi ini kalau kita lihat di dalam bagian sesudah itu, Tuhan mengizinkan iblis mengambil semua hartanya, kekayaannya, maka dia mengatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, jadi ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil semua kekayaannya, maka dalam semuanya itu kata firman Tuhan, ia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak curang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, jadi dia mengetahui dengan persis bahwa ini semua ini pemberian Tuhan. Ini semua anugerah dari Tuhan, bukan karena dia, bukan karena hebatnya, ya. Dan dia tidak berbangga karena kekayaan tersebut, karena materi tersebut. Ketika Tuhan mengizinkan untuk mengambil, maka ia tidak berdosa dengan mulutnya, menuduh Allah berbuat yang curang, ya, tidak menuduh Allah berbuat yang curang. Tapi justru sebaliknya dikatakan di situ, tetap dia mengatakan terpujilah Tuhan. Sekalipun dia istrinya mengatakan kutukilah Allahmu dan matilah, tetapi dia mengatakan apakah kita mau menerima yang baik-baik saja sedangkan yang buruk kita tidak mau terima. Jadi dalam kesemuanya itu, kalau yang terkasih, Alkitab menyampaikan kepada kita, ia tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Jadi dapat kita katakan bahwa diberkatinya Ayub, dia tahu bahwa itu berkat itu datangnya daripada Tuhan, ya, bukan karena dia. Dan manakala Tuhan mengizinkan mengambil, dia tetap mengatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, maka dengan telanjang aku juga akan kembali. Terpujilah nama Tuhan. Dia tidak menuduh Allah berbuat yang curang. Ini semua titipan Tuhan. Ini semua adalah berkat daripada Tuhan. Ini semuanya hanya sementara saja. Atau sekali lagi saya katakan bahwa ia mengetahui dengan persis tujuan dari berkat tersebut dalam kehidupannya. Tuhan yang memberi kepada dia, Tuhan yang memberkati dia, dan untuk apa berkat tersebut diberikan, dipercayakan kepada dia. Dan saudaraku, di situ juga katakan, ya, menjauhi kejahatan, atau dapat kita katakan, ya, tidak mempergunakan kekayaan tersebut untuk sesuatu kejahatan, ya, tidak menyalahgunakan kejahatan tersebut untuk menindas yang lainnya, atau juga menyalahgunakannya, ya, untuk satu tujuan dengan maksud kejahatan, ya. Tetapi saudaraku, sekali lagi kekayaan ini yang diberikan Tuhan kepada dia, itu adalah dia mengatakan bahwa ini semua pemberian daripada Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan berkat ini, dengan kekayaan ini, ya. Dan saudaraku, kita lihat juga
Orang yang saleh berarti orang yang baik, yang integritas, yang memiliki integritas baik moral Ayub dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Ya, jadi komitmen. Jadi dari sini saudaraku, dengan diberkatinya dia, Ayub ini, dia tetap hidup dalam keadaan yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ya, saudaraku, dan ketika Tuhan mengizinkan memberikan ujian kepada dia, dia tetap dalam keadaan yang hidup benar di hadapan Tuhan, hidup saleh, ya. Dan Tuhan sendiri memuji dia bahwa sekalipun engkau telah memujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan, tapi aku kata firman Tuhan, Tuhan sendiri berkata bahwa ia tetap saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dan berikutnya saudaraku yang terkasih, dalam kekayaannya juga kita melihat kata firman Tuhan, di situ kita baca bahwa ia memiliki budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Artinya bahwa saudaraku, ini yang saya katakan bahwa ia tahu mempergunakan kekayaan tersebut, berkat yang Tuhan percayakan kepada dia. Selain berkat tersebut dan dalam diberkatinya dia tetap saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan dalam berkat yang Tuhan berikan tersebut kepada dia, ia memberkati banyak orang. Ya, ia mempekerjakan, di situ kita melihat bahwa ia mempekerjakan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, dan mempekerjakan ini berarti memberkati mereka, ya, berbagi berkat, berbagi rezeki. Dia tahu bahwa berkat ini datangnya daripada Tuhan. Ini Tuhan yang berikan kepercayaan kepada dia. Manakala Tuhan yang berikan kepercayaan kepada dia, berarti berkat ini bukan untuk memuaskan keinginan daging dia, bukan untuk memuaskan, sekali lagi seperti yang dikatakan juga oleh firman Tuhan, suatu ketika Nabal, seorang yang kaya pada saat itu, dia memiliki seorang istri yang bernama Abigail, dan ketika dia menggandakan pengguntingan bulu domba-dombanya, ya, dan saudaraku, dia adalah memiliki perusahaan, kata firman Tuhan, memiliki perusahaan di Karmel, ya, kambing domba begitu banyak. Ketika mengadakan pengguntingan bulu domba-dombanya, dan ketika Daud dan orang-orangnya datang untuk memohon sekiranya supaya mereka juga bisa beroleh, ya, diberikan juga apa yang mereka lakukan pada saat itu, berbagi rezeki, berbagi berkat kepada mereka untuk dia dan orang-orangnya. Tapi dia mengatakan bahwa siapakah Daud dan orang-orangnya itu aku tidak kenal. Jadi saudaraku terkasih, dia menikmati atau memuaskan keinginan dagingnya dia, berpesta pora, sampai akhirnya keesokan harinya kata firman Tuhan, sesudah selesai dari mabuknya itu, ya, dia ditimpa murka dan dia mati pada saat itu, ya, karena dia tidak mau berbagi berkat yang ada kepada dia, kepada Daud dan orang-orangnya. Tapi kalau kita melihat dapati firman Tuhan di sini, seorang yang bernama Ayub ini, dalam berkat yang Tuhan berikan, percayakan kepada dia, saudaraku, ia berbagi rezeki, berbagi berkat, tidak menggunakan berkat tersebut untuk memuaskan keinginan dagingnya, atau ia berbagi berkat, ya, kepada orang lain. Dan itu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kamu yang kuat harus memperhatikan orang-orang yang lemah. Jadi dia sebagai seorang yang kuat pada saat itu, sebagai seorang yang diberkati oleh Tuhan, maka saudaraku, dengan diberkatinya dia, selain dia sudah hidup takut akan Tuhan, menjauh kejahatan, saleh dan jujur, tetapi juga berkat yang Tuhan berikan kepada dia, materi yang Tuhan berikan kepada dia, dia pakai berkat tersebut untuk juga menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, saudaraku terkasih, perenungan saat pagi hari ini, saya percaya bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan juga akan membawa kita, membuat kita, ya, memberkati setiap kehidupan kita, ya, memberkati kehidupan kita dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal. Dan ketika Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dalam berbagai banyak hal, banyak bidang kehidupan, saudaraku, selanjutnya apa yang kita mesti kerjakan, lakukan, ya? Kita ada begitu banyak bidang kehidupan, tidak hanya secara materi, tapi juga dalam berbagai bidang yang lainnya. Dengan Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, maka saudaraku, perenungan pagi kita saat pagi hari ini, saudaraku, sebagaimana kata firman Tuhan, bila Tuhan memberkati kita dengan pengetahuan, ya, dengan hikmat, kata firman Tuhan, biarlah kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Kita tidak bangga karena itu. Tapi justru juga dengan Tuhan memberkati kita dengan pengetahuan, ya, dalam pengetahuan, dalam pendidikan, kita juga harus
menjadi berkat bagi yang lainnya. Atau juga saya katakan memperkaya orang-orang yang miskin dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan, memperkaya mereka. Ya, bagaimana dengan pendidikan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita, diperkayanya kita dalam bidang pendidikan, maka kita juga sekarang memperkaya orang-orang yang lain dalam bidang pendidikan, ya, supaya mereka juga bisa kaya dalam bidang pendidikan, ya, mengajarkan ilmu, memperluas wawasan, memberikan penerangan kepada mereka, ya, dimanapun Tuhan bawa setiap kehidupan kita, ya, saudaraku yang terkasih, supaya orang-orang yang miskin dalam dunia pendidikan ini, mereka bisa diperkaya dalam bidang pendidikan. Oleh karena Tuhan membawa setiap kehidupan kita, memberkati kita dalam bidang pendidikan. Selain kita sudah hidup takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam bidang pendidikan, sekarang dengan diberkatinya setiap kehidupan kita ini, maka Tuhan juga melalui kebenaran firman Tuhan untuk juga memperkaya banyak orang melalui pengetahuan yang telah Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk diri kita sendiri saja, ya, supaya banyak orang juga bisa terangkat, ya. Yang miskin dalam pendidikan, mereka boleh diperkaya sehingga mereka bisa memiliki wawasan yang luas. Nah, kata firman Tuhan juga bagaimana murid-murid dipilih oleh Tuhan, apa yang bodoh, apa yang hina, apa yang lemah dipilih Allah untuk memulihkan orang yang berhikmat. Mereka dari latar belakang, ya, yang tidak berpendidikan, tetapi ketika mereka tampil di hadapan sidang mahkamah agama, diperhadapkan, aku terkasih, dan orang-orang itu heran, ya, orang-orang itu heran, kenapa mereka sekarang berbicara seperti orang yang berpendidikan? Karena mereka telah diperkaya oleh Tuhan, ya, diperkaya oleh Tuhan, dan diperkaya utamanya secara rohani. Dan itu yang berikutnya juga kita katakan bahwa bagian kerohanian mereka, kita, anak-anak Tuhan yang telah diperkaya Tuhan secara rohani, kaya dalam pengetahuan secara rohani, maka saudaraku, di tempat di mana kita berada, Tuhan membawa setiap kehidupan kita, memperkaya mereka juga yang miskin secara rohani, mengangkat mereka dalam kebutaan secara rohani. Karena kata firman Tuhan, Tuhan memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Dan itu juga saya katakan bahwa Yesus memilih para murid ini dari latar belakang orang yang tidak terpandang, latar belakang orang yang kata firman Tuhan, apa yang bodoh menurut dunia ini, tapi dipilih Allah. Tuhan memperkaya mereka secara rohani. Tuhan memperkaya setiap kehidupan mereka, dan sesudah memperkaya mereka, mereka sekarang tampil, dan akhirnya mereka juga dimampukan oleh Tuhan untuk memperkaya, ya, orang-orang, ya, pada zaman itu, pada waktu itu. Dan kalau kita lihat melalui para rasul, saudaraku yang terkasih, kata firman Tuhan makin tersebar melalui kehidupan mereka. Mereka yang lumpuh secara rohani, mereka yang buta secara rohani, melalui pelayanan mereka, mereka diangkat. Melalui pelayanan mereka, mereka boleh melihat kepada keselamatan. Mereka boleh melihat terang Tuhan. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Paulus bahwa para rasul, bahwa dia memperkaya. Jadi para rasul memperkaya banyak orang. Pada gereja mula-mula firman Tuhan makin tersebar karena mereka terlebih dahulu telah diperkaya oleh Tuhan, ya, dalam pengetahuan secara rohani. Dan saudara, hadirnya setiap kehidupan kita yang telah ditebus, kita yang telah ditransformasi, bahkan juga oleh karena kita takut akan Tuhan, dan itu adalah permulaan pengetahuan. Sekarang saudaraku yang terkasih, dengan hadirnya di mana kita berada, hadirnya Tuhan membawa kita ada di mana, kita juga memperkaya orang lain melalui pemahaman secara rohani dan oleh pertolongan Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kita. Demikian juga Paulus dalam pelayanannya. Paulus mengatakan bahwa sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang. Ya, sebagai orang yang miskin tapi dalam keadaan yang demikian, ia telah memperkaya banyak orang. Saudara terkasih, oleh karena pemahaman yang sedemikian yang Tuhan berikan kepada Paulus, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, ya, seorang ahli Taurat pada saat itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mengenal Kristus, ya, mengenal Tuhan, dan Tuhan membukakan banyak pengetahuan rohani kepada dia. Dan sekarang saudaraku, dia kaya dalam pengetahuan rohani itu, dan dia memperkaya banyak orang. Ya, supaya mereka yang miskin secara rohani, mereka boleh diperkaya, mereka boleh melihat terang, mereka boleh melihat kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh memperoleh keselamatan daripada Tuhan, dan iman mereka boleh mengalami pertumbuhan. Dan itulah yang kita lihat, baca dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus yang sedemikian dipakai oleh Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, dan juga dalam, misalnya juga Tuhan izinkan kita diberkati dalam bidang ekonomi. Saudaraku, dengan diberkatinya kita belajar bahwa berkat itu bukan untuk diri kita sendiri, ya, tetapi bagaimana juga kita menjadi saluran berkat bagi yang lainnya. Bagaimana kita belajar untuk memberkati, ya, baik dalam skala yang kecil,
Ya, dalam skala di mana ketika Tuhan bawa kita ada di lingkungan kita, di mana kita berada, kita belajar juga untuk berbagi, menjadi berkat, ya. Berbagi bagi sesama kita. Demikianlah kata firman Tuhan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada kawan-kawan seiman yang membutuhkan. Dan ketika saudaraku kita ada hadir, di mana kita melihat kawan-kawan seiman, saudaraku yang terkasih, kita belajar juga untuk belajar memberkati. Ya, mulai dari skala yang kecil, mulai dari kelompok yang kecil, di mana kita berada, kita belajar untuk memberkati, untuk menjadi berkat, menyalurkan setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan juga misalnya kita yang dibawa oleh Tuhan, Tuhan perkaya kita dalam bidang pemerintahan, dalam bidang politik, ya. Saudaraku yang terkasih, bagaimana juga kita menjadi berkat dalam bidang tersebut. Sebagaimana yang sudah kita renungkan ya pada yang kemarin, ketika saudaraku Mordekai dia melakukan sebuah perbuatan yang pada saat itu tidak diperhitungkan lagi oleh raja, ya, dan Mordekai juga tidak mengharapkan balasan. Dia menyampaikan kepada Ester, dan Ester menyampaikan kepada Raja Ahasuerus tentang dua orang yang mengikhtiar untuk membunuh ya raja, tapi dia segera mengetahui dan dia berbuat kebaikan di sana, menyampaikan kepada raja. Dan saudaraku berikutnya dicatat dalam pencatatan sejarah, dan akibatnya saudaraku karena perbuatan ini di pasal akhir dari Ester, saudaraku yang katakan Mordekai dianugerahkan menjadi orang yang nomor 2 dalam kerajaan Ahasuerus. Tapi dalam keadaannya seperti itu saudaraku yang terkasih, dia disukai banyak orang. Disukai oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Dia kata firman Tuhan di situ dikatakan bahwa ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Dan ia berbicara keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Artinya ketika dia ada duduk di dalam posisi yang tersebut, dalam bidang pemerintahan, dalam perpolitikan, dia tetap, saudaraku yang terkasih, mengikhtiarkan yang baik. Berbicara yang baik bagi orang-orang sebangsanya, bagi pemerintahan di mana mengusahakan kesejahteraan kota di mana dia berada, ya. Dan ini yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan tempatkan setiap kehidupan kita pada hari ini? Dalam bidang pendidikan, orang terkasih, dalam bidang kerohanian, kita yang telah transformasi oleh Tuhan, atau juga dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang pemerintahan. Tuhan mau setiap kehidupan kita, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, supaya Tuhan mau supaya kita juga memberkati orang lain. Dalam perjalanan setiap kehidupan kita nih, saudaraku yang terkasih, bagian juga yang berikutnya kita belajar. Saudaraku, tidak tunggu nanti, tapi di mana juga pada hari ini. Mungkin kita berkata bahwa saat ini saya dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani misalnya saya sedang ada dalam pendidikan, saya juga sedang dalam bidang yang lainnya. Saudaraku, dalam menjalani juga kehidupan ini, saudaraku, kita tidak bisa menunggu nanti. Tapi setiap kita juga ya dalam masa kita pada hari ini, saudaraku yang terkasih, kita juga bisa berbuat mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, mulai dari lingkup yang terkecil. Itu yang saya katakan. Mulai dari lingkup yang kecil. Kita tidak bisa sebagaimana kata firman Tuhan, berpikirlah menurut ukuran iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan berpikir yang terlalu besar. Artinya apa? Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita dulu itu kita kerjakan dulu. Kalau pada hari ini kita sebagai seorang pelajar, mahasiswa, dan kita juga yang dalam sedang memulai kehidupan kita, dengan kita mulai kehidupan kita, itu tidak membatasi diri kita untuk berbuat apa yang kita bisa lakukan pada hari ini, untuk berdaya guna, bermanfaat, untuk juga berbagi hidup, berbagi berkat melalui setiap kehidupan kita, berbagi dalam bidang kerohanian, dalam bidang pendidikan, dalam juga bidang ekonomi, dan juga di mana Tuhan tempatkan setiap kehidupan kita. Saya berdoa bagi setiap kehidupan kita, dalam langkah kita, dalam perjalanan kita pada hari ini, di masa yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kita, untuk kita berjalan dalam melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan juga mampukan kehidupan kita untuk juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan lebih daripada itu, ketika Tuhan berkati setiap kehidupan kita oleh pertolongan Tuhan juga terus mampukan untuk hidup takut akan Tuhan, untuk menjauhi kejahatan dan jujur di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita pada hari ini, Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin setiap langkah setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, buat perenungan pagi hari ini Tuhan. Kami belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan, terus ya Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, saleh, jujur,
dan menjauhi kejahatannya Tuhan. Tuhan menolong terus memampukan kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya juga dalam langkah kehidupan kami Tuhan, kami akan diperkaya oleh Tuhan dalam berbagai macam bidang kehidupan. Dan dengan diperkaya Tuhan, kami oleh-Mu ya Tuhan dalam berbagai banyak bidang kehidupan ini Tuhan. Kami berdoa dan mohon kepada Tuhan supaya juga Tuhan kami juga bisa berbagi ya Tuhan. Membagi apa yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu telah melakukannya bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan dalam perjalanan kami pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami, di mana Tuhan bawa kami ya Tuhan, supaya kami juga memperkaya banyak orang di sekitar kami, di sekeliling kami. Baik ya Tuhan dalam kehidupan secara rohani ya Tuhan, baik dalam pendidikan ya Tuhan, dan juga ya Tuhan di dalam ekonomi apun juga dalam pemerintahan ya Tuhan. Supaya melalui kehidupan kami ya Tuhan, banyak orang bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Banyak orang bisa melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Banyak orang diberkati karenanya Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat pada hari ini, berkati setiap langkah mereka, berkati mereka dalam berbagai macam bidang kehidupannya Tuhan, dan bawa terus setiap kehidupan kami ya Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Tuhan menyertai kita dan shalom. Selamat pagi.